Tapi dari sini kayaknya peluang seorang Anies Baswedan itu semakin kecil gitu. Karena kalau Nasdem sampai merapat ke PDIP, itu PKS sama Demokrat udah batal koalisi, bubar jalan. Semut merahnya nyari teman-teman yang lain gitu ya. Ya karena nggak bisa. PKS sama Demokrat kalau mau berkoalisi, mereka nggak bisa ngusung calon presiden, nggak cukup suaranya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sudah cium tangan ketika masih pacaran. Masih pacaran kok udah cium tangan, aneh gitu. Tapi ada, ada kan? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bambang Pacul yang cium tangan ke Surya Paloh. Saya awal lihat fotonya kaget. Ini siapa orang pakai baju merah-merah cium tangan ke Surya Paloh gitu. Kalau kader Nasdem nggak mungkin. Pesulap merah, lo kok gemuk? Bukan gitu kan. Bambang Pacul gitu. Dan ini aneh menurut saya, karena apa? Ya ngapain seorang Bambang Pacul dari PDI Perjuangan sampai cium tangan ke ketua Partai Nasdem? Apa urusannya? Kalau alasannya untuk menghormati, apa iya sampai bungkuk-bungkuk kayak gini gitu? Ini salamannya tuh udah kayak santri ke kiainya. Apa jangan-jangan di mata Bambang Pacul, Surya Paloh ini kiai? Sampai cium tangan. Apa kayak gitu? Karena ya aneh bagi saya, kalau cuma mau menghormati ya hormati sewajarnya. Kalau sampai segitunya, ini menimbulkan tanda tanya jadinya gitu. Apa sebenarnya peran atau jasa seorang Surya Paloh sampai membuat Bambang Pacul cium tangan sampai nunduk-nunduk, sampai bungkuk-bungkuk. Saya setuju kalau kita menghormati orang yang lebih tua ya harus cium tangan dan sebagainya. Saya juga melakukan hal yang sama. Kepada guru, kepada kiai, kepada orang tua, kepada orang-orang yang punya jasa dalam hidup saya, yang pernah ngebantu saya gitu ya. Saya cium tangan, saya nunduk gitu. Tapi kalau seorang Bambang Pacul, ini kan ketua Badan Pemenangan Pemilu dari PDI Perjuangan, cium tangan ke ketua Nasdem. Gak nyambung gitu. Karena bagaimanapun yang namanya partai politik, yang namanya beda partai, sekalipun nanti berkoalisi gitu ya, tetap aja di dalam itu ada kompetisi, ada adu suara gitu. Ya masa iya ketua Badan Pemenangan Pemilu cium tangan ke ketua partai lain? Apa ini? Ini malah merendahkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali dan partai yang sangat senior di politik gitu ya. Cium tangan ke ketua partai yang baru. Yang masih kelas menengah, yang belum pernah menang pemilu gitu. Kalau sama Surya Paloh ini kan udah beda jauh gitu. Apa jasanya Surya Paloh kepada Bambang Pacul? Dan selain itu, ini kan masih ibaratnya masih perkenalan, masih silaturahmi, masih ta'aruf, masih PDKT gitu, belum tentu koalisi. Lah kok udah cium tangan? Ya kalau mantan kalian yang baru pacaran aja udah cium tangan, nah ini baru PDKT. Udah cium tangan gitu. Aneh gitu. Itu ibarat kayak menteri kita misalkan gitu ya, dalam rangka menghormati presiden negara lain yang lebih tua, terus cium tangan ke presiden itu. Salah gitu. Salah. Tapi setelah Mbak Puan kompres dengan Surya Paloh, kemudian berbicara soal kemungkinan koalisi dan kerjasama 2024, sampai Surya Paloh secara jelas dan tegas mengatakan bahwa ketika Mbak Puan datang ke Nasdem Tower, maka itu secara otomatis membuat Mbak Puan masuk dalam radarnya, dan secara subjektif kata Surya Paloh, saya tidak bisa melarang Mbak Puan untuk maju, dan kalau maju pasti saya support. Ini beda ya, beda kayak sama AHY. Kalau sama AHY, ya jangan buru-buru lah. Kata Surya Paloh. Maksudnya AHY itu kalau mau maju, ya wali kota dulu lah, lawan Gibran. Sama Mbak Puan lain. Ya kalau Mbak Puan mau maju, saya nggak bisa larang.
Tapi apakah pernyataan Surya Paloh setelah itu, setelah Kompes ini ada kaitannya dengan cium tangannya Bambang Pacul kepada Surya Paloh? Apakah ini langkah seorang Bambang Pacul untuk menjegal langkah Ganjar untuk maju di Pilpres 2024? Ya karena kalau kita ngelihat dari rekam jejaknya sebelumnya itu kan panas sekali hubungan keduanya gitu ya. Bambang Pacul sama Ganjar ini wah udah kayak kucing sama kucing. Sama-sama kucing. Enggak, banteng sama banteng lah gitu ya. Apakah ada hubungannya? Apakah Bambang Pacul berusaha untuk menegosiasi Surya Paloh supaya mau mendukung Mbak Puan atau seperti apa? Tapi pada intinya apapun itu, saya lihat pertemuan Mbak Puan dengan Surya Paloh kali ini tuh terlihat sangat-sangat akrab, penuh kekeluargaan, santai sekali, rileks sekali, dan ketika Surya Paloh menyambut Mbak Puan itu ya dirangkul ya sebagai ponakan gitu ya, yang sangat akrab katanya. Itu berbeda sekali dengan ketika Surya Paloh menyambut AHY. Sama AHY itu kayak wah kayak tegang gitu ya, muka-mukanya tuh tegang. Ya saya nasihati jangan buru-buru gitu ya. Kalau sama AHY lain gitu. Tapi dari sini kita akhirnya jadi tahu bahwa AHY itu emang ya nggak mungkin bisa didukung oleh Nasdem. Karena udah 3 kali datang pesan Surya Paloh jangan buru-buru. Nah Mbak Puan baru sekali langsung bilang ya kalau Mbak Puan mau maju saya nggak bisa ngelarang. Ya itulah bedanya antara Puan dengan AHY. Sampai di sini ya kalian sudah paham gitu ya. Beda jauh lah ya kayak mana? Kayak gini. Jauh gitu. Ya, tapi dari pertemuan ini terlepas ini agak mengejutkan gitu karena beberapa hari sebelumnya ketika 17 Agustusan kemarin kan Surya Paloh sempat menghadap kepada Presiden Jokowi dan tersiar isu bahwa Surya Paloh ini sudah berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi terkait 2024 nanti gitu ya. Ini kemudian PDI Perjuangan melakukan safari politiknya. Pertama kali yang dikunjungi partai politik adalah Nasdem. Ini unik, ini penjelasannya agak panjang. Ya meskipun Mbak Puan mengatakan ya karena Nasdem ini, kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya cuma 10 menit ke sini, jadi ya saya duluan ke sinilah katanya. Meskipun di sisi lain saya juga ngelihat kayaknya jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan posisi Nasdem yang sudah mulai goyah, yang sudah mulai ditanyakan apakah masih konsisten dengan hasil Rakernas yang mengusung 3 calon nama gitu ya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Itu kemarin kemudian Surya Paloh bilang bahwa ya ini masih dinamis katanya. Ini kita aja mau minum gitu ya, dari gelas ke bibir, ini banyak hal yang bisa terjadi. Belum tentu bersentuhan ini katanya. Ya tapi dari sini kayaknya sudah mulai goyah gitu. Tapi apapun itulah, entah siapapun nanti yang akan diusung, entah Mbak Puan atau Ganjar atau siapapun itu gitu ya. Saya lihat dari pertemuan Surya Paloh dengan Mbak Puan gitu ya, yang sangat akrab, yang sangat penuh kekeluargaan kelihatannya. Ya kita kan nggak tahu aslinya kayak gimana, tapi minimal kelihatannya tuh ya bagus gitu, lebih bagus dibandingkan dengan Demokrat. Jadi kalau soal potensi koalisi, kayaknya Nasdem lebih dekat ke PDIP dibandingkan ke Demokrat. Lebih dekat gitu. Ya, tapi dari sini kayaknya peluang seorang Anies Baswedan itu semakin kecil gitu. Karena kalau Nasdem sampai merapat ke PDIP, itu PKS sama Demokrat udah batal koalisi, bubar jalan. Semut merahnya nyari teman-teman yang lain gitu ya. Ya karena nggak bisa. PKS sama Demokrat kalau mau berkoalisi, mereka nggak bisa ngusung calon presiden, nggak cukup suaranya. Jadi ya kalau bagi PDI Perjuangan kan sudah jelas gitu. Yang bisa berkoalisi ya meskipun dalam rilis resminya Mbak Puan mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan semua partai politik, ketua umum partai politik semuanya gitu tanpa terkecuali. Tapi di sisi lain PDIP kan sudah memasang semacam batasan gitu ya. Kita agak susah untuk berkoalisi dengan PKS karena secara ideologi sangat-sangat jauh berbeda. Sementara dengan Demokrat ini agak rumit juga, agak ruwet berkoalisi dengan partai kos-kosan. Itu kata siapa partai kos-kosan tuh ya? Ada tuh ketua partai politik yang bilang kayak gitu.
Ya agak susah katanya untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah kalau Nasdem mau berkoalisi, otomatis nggak bisa ngajak Demokrat sama PKS. Lah terus Demokrat sama PKS kemana? Ya udah ke laut aja. Ke laut lah. Itu artinya ya Anies juga makin susah untuk maju sebagai calon presiden. Sementara di sisi lain, seorang Ganjar Pranowo atau Puan Maharani ini semakin solid kalau misalkan ini ya, Nasdem berkoalisi dengan PDI Perjuangan, itu bahasanya bisa dua. Ya bisa Ganjar Puan atau Puan Ganjar, atau cuma Ganjar dengan calon yang lain atau Puan dengan calon yang lain, ya terserah lah gitu ya. Tapi pada intinya itu semakin menutup pintu bagi seorang Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Tapi sekali lagi bagaimanapun itu masih sangat dinamis karena di luar sana ini isunya malah diseret Anies Puan. Aduh, kalau itu sampai terjadi pusing kita gitu ya. Satunya Prabowo Caimin, satunya Anies Puan lah. Milih siapa kita? Milih Erlangga sekalian gitu ya. Erlangga sama siapa? Sama Zulkifli. Wah, gak jadi lagi. Mafia hutan. Semoga nanti Pilpres 2024 hanya menyisakan 2 calon saja supaya kita nggak bingung-bingung gitu ya. Kalau 3 kita bingung, apalagi pilihannya nggak ada yang bener misalkan. Kalau 2 kan masih lumayan. Pertimbangannya agak mudah untuk dipilih gitu. Tapi pada intinya apapun itu nanti, apapun koalisinya, siapapun calonnya, yang penting tidak ada Demokrat dan PKS di antara kita semua. Kita dukung semua partai politik yang nasionalis, ya kecuali Demokrat. Demokrat nggak nasionalis gitu. Demokrat ini hambalangan. Agak-agak hambalang gitu ya. Jangan kita dukung Demokrat. Tapi sekali lagi, apapun itu saya lihat pertemuan ini sudah cukup bagus gitu ya. Lebih bagus dibandingkan AHY atau ketua umum partai yang lain ketika datang ke Nasdem Tower. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi partai politik PDI Perjuangan yang kayaknya gitu sampai sekarang belum ada partai yang berani berhadapan-hadapan langsung head to head dengan PDIP di kontestasi nasional gitu. Ya kalau di daerah banyak, tapi di nasional kayaknya nggak ada gitu. Jadi pada akhirnya meskipun koalisi-koalisi sudah terbentuk, ada koalisi Indonesia Raya antara Gerindra dengan PKB, ada koalisi Indonesia KIB, Golkar, PAN, P3 gitu ya. Pada akhirnya kayaknya kalau bisa dimasuki oleh PDIP selanjutnya, itu masih terbuka komunikasi dan terbuka ruang untuk koalisi bersama-sama membangun Indonesia dan meninggalkan PKS serta Demokrat di belakang. Ya karena apapun itu, yang penting bukan dua partai itu, udahlah. Yang penting bukan 2 partai itu dan bukan Anies, udah. Yang lain terserah deh. Yang penting nggak ada isu-isu SARA yang dimainkan di 2024 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.